Selamat malam, saya Dasa Junfri Van Basten, NIM 2110009, kelas akuntansi karyawan, STIE, Pertiwi Karawang. Sekarang saya mau melakukan presentasi terhadap studi kelayakan bisnis pondok es krim saya. Langsung saja kita mulai. Ini adalah pondok es krim ya. Jadi saya presentasikan adalah pondok es krim. Kemudian untuk latar belakang sendiri, yang pertama adalah Kota Karawang adalah salah satu kota yang memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan BMKG, itu sejak Januari 2021 didapatkan data suhu tertinggi harian sekitar 30 derajat Celcius dan jarang turun di bawah 28 derajat Celcius. Nah, dalam setahun suhu di Karawang biasanya berkisar dari 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Kemudian saya melakukan survei di 2 kafe es krim yang cukup digemari di Kota Karawang ya, yaitu Maestro Gelato Karawang dan Kang Bubur Karawang. Kemudian pada perumahan Citra Kebun Mas sendiri, saya belum mendapati adanya kafe es krim yang dapat digunakan sebagai tempat nongkrong ataupun tempat kumpul-kumpul kaum milenial dan keluarga. Melihat besarnya antusias kaum milenial yang mendatangi kafe Kang Bubur yang terletak di Jalan Pasundan nomor 28 Karawang, di sini saya menjadi terpacu untuk mendirikan kafe es krim di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di perumahan Citra Kebun Mas Karawang. Untuk aspek hukumnya sendiri, ini dengan badan hukum perorangan, kemudian jenis usahanya kafe, dengan nama usahanya Pondok Es Krim. Kenapa Pondok Es Krim? Karena saya akan membuat bangunannya bertemakan alam ataupun taman atau garden. Kemudian untuk dokumen izin usaha sendiri, yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB, kemudian izin usaha perorangan, dan tidak lupa keterangan hal dari MUI. Kemudian sini ada aspek pasar. Setelah hasil survei saya selama seminggu pada kafe Kang Bubur Karawang, didapatkan data bahwa jumlah pembeli itu tertinggi di hari Sabtu dan hari Minggu, dan rata-rata di pukul 17. Dan mulai ramai pengunjung itu dari pukul 14 setiap harinya, dengan rata-rata pengunjung di kafe Kang Bubur itu 33 orang. Rata-ratanya 33 orang per hari. Kemudian dilihat dari usia pengunjung, itu 41% didominasi umur 12 sampai 17 tahun. Kemudian 27% di usia 18 sampai 24 tahun. Kemudian 19% di usia 25 sampai 30 tahun, dan 13% itu di usia 30 sampai 35 tahun. Kemudian hasil survei saya di kafe es krim Maestro Gelato Karawang ya. Jumlah pengunjung tertinggi itu sama seperti kafe Kang Bubur, itu ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Sedangkan untuk di weekday-nya itu pengunjung banyak di hari Rabu. Kemungkinan memang di setiap perusahaan kalau setiap hari Rabu itu sepertinya intensitas pekerjaan lebih tinggi, sehingga membuat para pekerja itu untuk mencari tempat untuk menghilangkan penat. Nah, kalau dilihat dari jam kedatangannya, pengunjung mulai ramai dari pukul 15 sampai dengan pukul 20. Dan hasil wawancara saya terhadap 20 orang pelanggan, mereka mengatakan bahwa sangat senang terhadap kafe es krim yang nyaman, mempunyai tempat yang nyaman yang dapat dijadikan tempat untuk bersantai dan menghilangkan rasa penat atau jenuh terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian aspek pemasaran, di sini segmentingnya yaitu laki-laki dan perempuan dengan usia di atas 10 tahun. Kemudian targeting itu pelajar dan mahasiswa, karyawan, keluarga, pengguna sosial media, karena ini akan dipromosikan atau dipasarkan secara online. Untuk tempat sendiri itu berada di Kecamatan Kelari Karawang, dengan konsep bangunannya itu taman atau garden.
Nah, untuk produknya sendiri itu bermacam-macam varian es krim ya, seperti yang terlihat di sebelah kanan dari layar. Itu ada macam-macam es krim yang akan dibuat dengan minimal 15 varian dan nanti akan terus dikembangkan. Nah, untuk harganya sendiri itu mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000. Cukup terjangkau ya untuk kantong pelajar sekalipun. Kemudian untuk promosinya itu ada diskon 10% untuk kelipatan eh, kunjungan 10 kali dan membeli di Pondok Es Krim. Kemudian ada diskon 5% bagi pengunjung yang membawa pengunjung baru. Kemudian ini ada aspek SDM. Nah, berdasarkan hasil analisa, untuk di awal saya membutuhkan 1 orang manajer yang tugasnya mengawasi kegiatan kafe, kemudian melakukan survei kepuasan pengunjung, dan melakukan survei kritik dan saran. Kemudian 1 orang koki yang tugasnya membuat hidangan es krim, kemudian 2 orang pelayan yang tugasnya menyambut pengunjung, mengantarkan pesanan, menjaga kenyamanan pelanggan. Dan 1 orang kasir yang tugasnya sebagai tempat pembayaran, kemudian untuk pengecekan kartu pengunjung atau pelanggan yang nantinya akan dilakukan atau diberikan promosi. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama adalah penyediaan stok, pemasaran, dan lokasi atau tempat. Nah, pembelian es krim sendiri ini akan dilakukan pembelian es krim berbagai rasa dari distributor es krim ya. Ada beberapa yang cukup terkenal di Indonesia. Mungkin salah satunya seperti es krim Diamond yang distributor es krim berbagai rasa. Kemudian pemasaran sendiri dilakukan secara elektronik atau sosial media. Kemudian kafe nanti akan dilengkapi dengan jaringan WiFi dan lagu-lagu akan dilantunkan sehingga membuat nyaman dengan jaringan pengeras suara yang memadai dan nyaman. Kemudian untuk kafe sendiri nanti akan dilengkapi dengan berbagai macam tumbuhan hidup ya dengan beraneka warna yang tujuannya untuk membuat suasana yang santai. Untuk kafe nanti sendiri akan dilengkapi dengan 2 toilet untuk memisahkan pengunjung laki-laki dan perempuan. Kemudian nanti akan disediakan juga berbagai alat permainan seperti kartu Uno, kartu Werewolf, papan ular tangga, papan monopoli, ludo, Uno, dan lain sebagainya. Ini berfungsi untuk membuat suasana lebih menyenangkan dan membuat pelanggan tidak bosan datang ke kafe Pondok Es Krim. Nah, untuk kafe sendiri berdasarkan survei saya dari kedua kafe yang sebelumnya, saya membuat kafe ini akan dibuka pukul 10 dan tutup di pukul 20 setiap harinya. Kemudian di sini ada pelayanan. Nah, teknik dari pelayanan adalah setiap pelanggan yang datang itu akan disambut oleh pelayan, kemudian diarahkan ke meja yang kosong dan langsung diberikan buku menu. Sambil menunggu pesanan, pelayan akan mengambilkan welcome drink berupa air putih dan disuguhkan kepada para pelanggan. Nah, setiap pesanan yang sudah dipesan, nanti pesanan tersebut akan langsung diteruskan pelayan kepada koki dan pelayan mengantarkan pesanan tersebut apabila sudah selesai. Nah, sambil menunggu pesanan selesai disiapkan oleh koki, nanti pelayan juga akan menawarkan beberapa permainan agar pelanggan tidak bosan dalam menunggu dan membuat suasana lebih menyenangkan. Sebelum menunggu pesanan, pembayaran nanti akan dilakukan oleh kasir dan kasir juga akan memeriksa kartu pelanggan dan akan diberikan promo. Kemudian sebelum meninggalkan kafe, pelanggan akan disuguhkan kuesioner tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan kafe dan tingkat kualitas dari es krim tersebut. Oke, untuk selanjutnya ini peralatan ya. Untuk di awal saya membutuhkan 1 freezer box untuk penyimpanan es krim, kemudian 5 scoop es krim, kemudian 1 waffle pan untuk pembuatan waffle, kemudian 1 panci untuk pembuatan karamel atau gula cair, kemudian 1 mesin kasir, 1 mesin komputer, gelas, piring kecil, sendok dan sedotan. Kemudian saya membutuhkan 6 meja ukuran sedang dan 4 meja ukuran kecil dengan kursi 32 buah ya, ini untuk 10 meja. Kemudian setiap pegawai saya akan menggunakan seragam.
Kemudian pegawai. Nah, untuk pegawai sendiri kriterianya untuk manajer itu lulusan SMA dengan pengalaman cukup. Kemudian untuk kopi sendiri saya membutuhkan satu lulusan D3 Tata Boga dan berpengalaman. Kemudian untuk 2 orang pelayan itu lulusan SMP sampai dengan SMA, untuk fresh graduate juga tidak apa-apa. Kemudian untuk 1 orang kasir itu lulusan SMP sampai SMA dan dibutuhkan yang berpengalaman. Kemudian di sini ada aspek manajemen. Setelah melakukan observasi terhadap perusahaan sejenis, maka teknik yang digunakan untuk proses kegiatan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama plan atau rencana, kemudian organisasi dan action, kemudian controlling. Perencanaan. Nah, perencanaan sendiri dimulai dari standarisasi kualitas dan kuantitas produk es krim saya. Saya akan melakukan standarisasi terhadap kualitas es krim, setiap menunya dan kuantitasnya. Kemudian pengadaan es krim sendiri akan saya lakukan dengan menghubungi beberapa distributor es krim. Mana yang terbaik nanti akan saya lakukan kerjasama. Kemudian setelah itu akan melakukan standarisasi harga, di mana setiap harga itu akan patok harga yang cukup terjangkau, ya, sekitaran 10.000 sampai 25.000. Kemudian penyimpanan es itu dilakukan di satu freezer box tadi supaya es krim kualitasnya tidak menurun. Kemudian evaluasi kualitas es krim itu kita lakukan dengan cara melakukan kuesioner, ya, yang dilakukan oleh manajer, melakukan kuesioner terhadap kualitas es krim kita. Selanjutnya pengolahan. Pengolahan sendiri ini adalah meracik es krim sesuai perencanaan tadi, ya, sesuaikan kualitasnya dan kuantitasnya sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Kemudian mengatur alur permintaan dan pemesanan. Jadi pada saat sudah dibuka akan diatur alur permintaan pemesanannya, kemudian mengolah sesuai pesanan dari pelanggan sehingga tidak mengecewakan setiap pelanggan. Kemudian di sini ada pendistribusian dan controlling. Yang pertama adalah penyajian, ya, kita mulai dari bawah, penyajian dine-in dan take-away. Nah, setiap penyajian dibedakan antara dine-in dan take-away, dan take-away sendiri menggunakan kotak khusus sehingga tidak mengurangi kualitas es krim kita. Kemudian untuk dine-in sendiri dilakukan atau disajikan di piring tertentu sehingga penampilannya lebih menarik. Kemudian pembayaran pemesanan itu dilakukan di kasir. Kemudian pengisian kuesioner kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan kualitas es krim kita. Kemudian di sini ada aspek lingkungan. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Untuk pondok es krim adalah usaha dengan skala ekonomi sedang, yang rencananya akan memproduksi 30-50 es krim per hari, sehingga biaya produksi per menu tergolong kecil, sehingga harga yang disuguhkan juga kecil. Nah, jenis es krim yang disediakan minimal 15 varian dengan keunikan rasa tersendiri yang diracik untuk memanjakan lidah pengunjung. Untuk persaingan, saat ini tidak ada kompetitor di wilayah Kecamatan Kelari. Kemudian tingkat pertumbuhan industri kafe es krim cukup baik karena ada 2 es krim yang mempunyai pelanggan yang tetap dan loyal. Namun pertumbuhan kafe es krim sendiri di Karawang itu sangat kurang, ya. Nah, untuk es krim yang tersedia pada pondok es krim akan disajikan dengan keunikan rasa yang berbeda dari es krim biasanya dan akan terus dikembangkan sehingga akan terus terngiang di pikiran ataupun di kepala ataupun di lidah pelanggan yang datang ke pondok es krim. Kemudian untuk ancaman dari produk pengganti. Untuk es krim sendiri memiliki karakteristik tersendiri, ya, sehingga menurut saya tidak ada produk pengganti yang dapat menggantikan kenikmatan dalam mengkonsumsi es krim. Nah, untuk pondok es krim sendiri menyediakan berbagai jenis es krim dengan harga yang cukup murah, dengan kualitas baik dan rasa yang enak dan penuh karakter, sehingga tidak dapat ditemui di kafe es krim lainnya. Untuk kekuatan tawar-menawar pembeli, pondok es krim menyediakan varian atau jenis es krim dengan karakter tersendiri dan tidak akan ditemukan di usaha sejenis lainnya. Kemudian penyajian es krim setiap menu maksimal memakan waktu 10-15 menit.
tergantung jenis es krim yang dipesan oleh pengunjung. Ya, sekian persentase dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang salah. Tolong dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.